Halo semuanya, kenalin, aku Hima Putri Ayu Fadila. Di video kali ini aku bakal ngejelasin salah satu struktur data yaitu array. Nah, apa sih itu array? Array adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang bertipe sama di dalam satu variabel. Nah, di dalam menyusun fungsi array terdapat 3 struktur, yaitu kumpulan dengan tipe data dengan tipe sama menggunakan indeks untuk mengakses setiap elemen dan penyimpanan di tempat yang berkesinambungan. Nah, adapun cara untuk mendeklarasikan array yaitu dengan menuliskan tipe data seperti integer ini, lalu variabel. Di sini saya contohkan angka dan jumlah elemen dalam array atau ukuran array atau juga disebut size array. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin 2 jenis array, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Nah, apa sih bedanya array 1 dimensi dan 2 dimensi ini? Jadi, array 1 dimensi itu array yang terdiri dari beberapa kolom elemen atau hanya terdapat satu indeks saja. Seperti ini. Nah, array 1 dimensi ini menyimpan data secara linear, sedangkan untuk array 2 dimensi yaitu array yang menyimpan 2 indeks, yaitu baris dan kolom. Nah, array 2 dimensi ini menyimpan data dalam bentuk matriks atau tabel. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama ini ada array 1 dimensi. Nah, gimana sih cara deklarasi array 1 dimensi ini? Dengan tipe data. Di sini saya menggunakan integer, lalu variabel di sini saya menggunakan angka. Nah, 3 ini adalah size array yang saya gunakan. Nah, ini adalah inisialisasi 3 elemen array tersebut. Nah, array ini dimulai dari indeks 0. Jadi, 10 ini adalah 0, 20 adalah 1, dan 30 adalah 2. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menampilkan elemen dalam array. Di sini kita gunakan cout untuk output, dan kita gunakan variabel angka dengan indeks 0. Nah, indeks 0 ini yaitu 10. Jika indeks 0 ini misal kita rubah menjadi 1, maka outputnya akan 20. Lalu jika indeks kita ubah menjadi 2, outputnya akan menjadi 30. Kita coba saja. Nah, karena indeks di sini adalah 1, maka outputnya seperti 20. Seperti itu. Nah, jadi kita misalkan kita akan menampilkan output indeks ke 0. Kita rubah ke 0 dulu. Yang menghasilkan nilai 10. Jadi 10 adalah 0, 20 adalah 1, dan 30 adalah 2. Jadi berurutan ya. Kita coba ubah lagi, misal kita ubah indeksnya menjadi 1, apakah 20? Nah, ya 20. Lalu kita coba lagi untuk yang indeks kedua. Nah, menghasilkan 30. Jadi benar ya. Jadi indeks array itu dimulai dari 0. Jadi ada 3. Karena di sini size-nya ada 3, dimulai dari 0. Jadi ada 0, 1, dan 2. Yang berarti ada 3 elemen. Nah, ini adalah contoh array 1 dimensi dengan 3 elemen. Integer sebagai tipe data, lalu R sebagai variabel, dan 3 sebagai size array atau elements array. Nah, ini adalah fungsi untuk input array. Kita menggunakan looping for untuk mengulang kode sebanyak 3 kali. Di sini kita menggunakan tipe data integer, lalu i sama dengan 0 sebagai nilai awal,
dan I kurang dari 3 sebagai looping, dan I kurang dari 3 ini looping berjalan selama I kurang dari 3. Nah, lalu I++ ini nilai I akan bertambah setiap satu iterasi. Nah, di sini ada fungsi cout untuk menampilkan output masukkan angka ke I+1. Ini meminta input dari pengguna. Nah, inputan tadi akan disimpan di scene array I. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi menampilkan array. Kita gunakan cout lagi untuk output, dan kita gunakan looping for lagi. Nah, untuk menampilkan setiap elemen array tadi, kita gunakan cout lagi, dan kita masukkan inputan array tadi. Kita coba saja running. Nah, kita misal masukkan angka ke 1 itu 1, angka kedua itu 3, angka ketiga itu 5. Nah, jadi data array-nya ada 1, 3, dan 5, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh deklarasi array 2 dimensi. Di sini integer sebagai tipe data, matriks sebagai variabel, dan ini adalah size array. Karena 2 dimensi, jadi ini adalah baris dan ini adalah kolom. Lalu ini adalah inisialisasi dari array tersebut. Saya contohkan ini. Nah, selanjutnya itu adalah ada fungsi menampilkan elemen array. Kita menggunakan cout untuk output, dan saya akan mengoutput matriks baris ke-0 dan kolom 1. Kita coba running. Nah, elemen indeks 0 atau baris pertama dan kolom 2, yaitu 2. Nah, indeks array ini dimulai dari 0 ya. Jadi ini adalah output elemen pada indeks 0 untuk baris pertama dan indeks 1 untuk kolom kedua, yang menampilkan output 2. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari matriks 2 dimensi. Integer di sini sebagai tipe data, lalu matriks sebagai variabel, dan ini adalah size array dengan 2 baris dan 2 kolom. Lalu ini fungsi untuk mengisi array yang meminta input. Lalu di bawahnya ada menampilkan output yang tadi di input. Di sini kita gunakan looping for dengan nilai awal I sama dengan 0. Dan I akan terus bertambah setiap satu iterasi selama I kurang dari 2. Nah, I di sini sebagai baris dan J sebagai kolom. Lalu kita gunakan cout untuk menampilkan output masukkan elemen matriks dengan I untuk baris dan J untuk kolom. Lalu inputan tadi kita simpan di scene matriks I, J. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi untuk menampilkan array yang tadi telah di-input. Kita gunakan cout lagi untuk menampilkan output matriks yang dimasukkan. Kita gunakan looping for lagi dengan nilai awal I sama dengan 0. Dan I akan terus bertambah selama I tadi kurang dari 2. Nah, I ini sebagai baris dan J sebagai kolom. Lalu kita tambahkan cout untuk menampilkan matriks tadi yang telah di-input. Kita coba running. Nah, kita misalkan saja elemen matriks untuk indeks 00, misalkan 1, indeks 012, indeks 103, dan
indeks 114. Nah, hasilnya ini seperti matriks ya, atau bisa juga seperti tabel.